Ya, shalom teman-teman. Saya ingin bersaksi sedikit ya. Pada suatu hari saya pernah ingin memakai uang persembahan yang udah saya khususkan buat Tuhan. Tapi karena ada sesuatu hal, uang itu saya pakai sedikit. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba saya berdebat itu seperti kehilangan kekuatan ya saudara-saudara ya. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa kok tiba-tiba saya seperti kehilangan kekuatan? Biasanya saya berapi-api, biasanya saya semangat untuk memberitakan Injil gitu ya. Lalu tiba-tiba Tuhan malam itu mengingatkan saya tentang persepuluhan ya, persepuluhan. Oh iya ya, jadi memang saya terbiasa ya, kalau saya dapat uang sepersepuluhnya itu selalu saya sisihkan buat Tuhan. Persepuluhan ini berbeda dengan misalnya kalau saya mau bantu orang miskin, saya mau bantu teman-teman, itu beda lagi uangnya gitu saudara-saudara ya. Jadi kalau persepuluhan itu memang sudah saya pisahkan dan memang harga mati harus diberikan kepada organisasi Kristen atau gereja atau apapun gitu ya. Jadi di sini saya mendapatkan pengertian bahwa tentang pencuri, penipu dan mamon ya. Tuhan mengatakan bahwa orang yang tidak memberikan persepuluhan itu penipu. Dalam hati saya, kok bisa penipu ya? Lalu saya pikir-pikir benar juga sih ya. Untuk dia menyelamatkan sepersepuluh misalnya 100, misalnya dia punya penghasilan 1 miliar, lalu 100 juta persepuluhan. Untuk menyelamatkan yang 100 juta ini dia mulai membuat alasan-alasan bahwa saya akan memberikan segala-galanya buat Tuhan, bahkan lebih dari 10%. Itu adalah alasan yang dipakai dia untuk supaya menyelamatkan yang 10% ini. Misalnya 1 miliar 100 juta gitu ya. Berarti 100 juta persepuluhannya gitu kan. Lalu saya mulai menyadari bahwa memang ternyata menipu gitu loh. Jadi untuk menyelamatkan yang 100 juta ini dia akan menutupi dengan mengatakan, wah kita kan sudah memberikan, kita kan sudah kasih orang miskin. Saya mengingat teman saya waktu saya bilang persepuluhan, dia mengatakan, lah kan tadi kan udah gua traktir lo gitu loh. Jadi dia mulai berkelit lagi dan saya melihat memang hidupnya hancur. Jadi saudara-saudara, memang bagaimana kita mau membuat pelayanan, bagaimana kita ingin membuat suatu konser kalau kita masih menipu, masih mencuri ya. Persepuluhan itu kan milik Tuhan. Kita tidak kasih persepuluhan berarti kita mencuri. Bagaimana orang yang mencuri akan merasakan kebahagiaan? Mungkin yang perempuan mendambakan suami yang bahagia, mungkin yang laki-laki ingin mendambakan istri yang bahagia dalam rumah tangga. Tapi kalau dia tidak memberikan persepuluhan, maka dia sedang mencuri. Maka firman Tuhan berkata bahwa tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik gitu ya. Demikian juga para debater ya, ingin berperang, ingin melawan muslim, ingin menang, berdebat melawan muslim, tapi mereka aja menipu Tuhan dengan cara tidak memberikan persepuluhan. Dengan cara apa? Untuk menutupi penipuan ini, dia akan mengatakan bahwa saya akan lebih dari persepuluhan sudah kita beri, sebahkan hati kita. Persepuluhan aja dia nggak bisa beri, gimana dia mau bisa kasih semuanya? Sepersepuluh aja dia tidak mampu memberikan, bagaimana dia? Iya kan, masuk akal juga sih ya. Ada orang ingin memberikan segalanya, tapi persepuluhan aja dia tidak mampu memberikan. Jadi menurut saya sangat mustahil orang. Nah itulah bentuk-bentuk penipuan ya. Makanya saya dalam hati saya, di mana letak penipuan itu? Ternyata otak saya tidak mampu mencerna bahwa Tuhan itu memang dia tahu isi hati manusia, bahwa itu memang kelicikan hati ya untuk mencuri. Dan saudara-saudara, bagaimana mungkin Anda bisa diberikan
kebahagiaan dalam berumah tangga, karena kita tahu kan manusia ini kan yang dikejar apa sih? Uang, tahta, harta, dan wanita. Yang ketiga ini yang dikejar oleh manusia. Ingin mengejar kebahagiaan, ingin mengejar harta, tapi padahal mereka sendiri pun masih mencuri milik Tuhan ya. Jadi saudara-saudara, ini saya ingatkan kepada semua lapisan masyarakat, baik itu presiden, baik itu jenderal, baik itu kapolri, baik itu jaksa, pengacara, debater. Saya juga melihat debater ini juga tidak kalau bersemangat ingin mengalahkan Islam nomor satu, tapi kalau sudah diperhadapkan dengan mamon langsung tergeletak. Karena musuh yang terbesar manusia itu adalah mamon, saudara ya. Engkau boleh saja mengalahkan, wah saya ingin berdebat dengan Zakir Naik, saya ingin berdebat dengan Zuma, saya ingin berdebat dengan siapa tuh, ada tuh salah satu guru sarjana teologi, dia mengatakan bahwa kita harus mengajarkan ajaran-ajaran yang benar. Nah dia aja kagak bayar perpuluhan, dia aja mencuri ya, dia aja menipu itu ya dengan cara mengatakan semua kita berikan buat Tuhan, tapi persepuluhan dia tidak mau kasih, itu namanya nipu gitu. Jadi ada lagi yang mau ngungsi ya kan, nah, bahkan mari kita ngungsi, tapi mereka tidak mau memberikan persepuluhan. Mereka mau rapture, mereka mau pengangkatan, tapi mereka tidak mau memberikan persepuluhan. Sebuah penipu-penipu yang ada di dalam gereja ini harus kita hancurkan, saudara-saudara ya. Ya, mereka mencuri milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Mereka menipu dengan cara, wah persembahan, jangankan persepuluhan, ya persepuluhan aja lo kagak bisa kasih, ya kan. Jadi penipu-penipu, pencuri-pencuri milik Tuhan, perampok-perampok persepuluhan. Tujuannya apa, saudara-saudara? Iblis itu tidak ingin kita memberkati organisasi-organisasi penginjilan, supaya organisasi penginjilan itu hancur dengan cara kita tidak memberikan persepuluhan ya saudara-saudara ya. Jadi perlu, saudara-saudara, bukan sangat perlu, wajib hukumnya kita memberikan persepuluhan gitu loh. Jangan kita menipu Allah, jangan kita makanya orang yang tidak membayar persepuluhan itu hukumannya 1000 kali lipat di neraka, saudara. Karena dia mau nipu. Dia mendapatkan misalnya berkat miliaran, tapi dia maksudnya dia mau makan semua gitu loh. Padahal di situ ada 1/10 yang menjadi milik orang Lewi, ada 1/10 yang menjadi milik para penginjil, ada 1/10 yang menjadi milik para hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara ya. Jadi jangan kita tidak memberikan persepuluhan hanya karena pendeta mau makan persepuluhan. Ya udah, kalau kau udah tahu pendeta itu mau makan persepuluhan, ya jangan kau kasih persepuluhan ke situ. Kasih perpuluhan kepada organisasi-organisasi penginjilan, organisasi-organisasi yang bertempur di garis depan. Jangan kau kasih persepuluhan kepada mereka-mereka yang hanya menghambur-hamburkan duit, yang hanya bermewah, tapi tidak pernah mau memberitakan Injil, tidak pernah mau terjun memberitakan Injil. Dan ini saya yakin Anda pasti masuk neraka. Jangankan Anda rapture, karena pencuri-pencuri, penipu-penipu di dalam gereja tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jadi kan sama itu seperti pemuda yang kaya. Apakah engkau sudah melakukan firman Tuhan? Oh, semua saya sudah lakukan Tuhan, tidak berzina, menghormati orang tua, mengasihi semua, tapi cuma satu yang kurang, yaitu tentang mamon. Tuhan bilang, juallah seluruh hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Nah, persepuluhan ini sebenarnya bentuk dari juga membagikan kepada orang miskin. Karena kenapa? Dengan persepuluhan itu kita nanti memberitakan Injil. Penginjilan itu adalah memberi makan rohani orang-orang miskin supaya mereka lebih mengenal Tuhan ya. Jadi bukan cuma hanya fisiknya saja kita kasih ya, kasih makan kenyang, ada orang samping kekenyangan sampai perutnya mau pecah. Jangan, saudara. Kita lebih mengutamakan adalah memberitakan Injil ya, memberitakan Injil supaya mereka bisa mengenal Tuhan, supaya mereka bisa lebih bertumbuh. Itu jauh lebih mahal daripada kita hanya memberikan
perut mereka makan. Kalau mereka makan kenyang, nafsu tinggi, bisa bercabul, bisa ke tempat pelacur, karena perut udah kenyang. Jadi lebih baik kita nomor satukan ilmu pengetahuan, pengenalan akan Tuhan, pemberitaan Injil itu perlu gitu loh. Jadi setiap pendeta-pendeta atau guru-guru teologi yang tidak mau membayar persepuluhan, ya saya katakan kau adalah penipu, kau adalah pencuri, kau adalah mamon, ya. Jadi ada suatu cerita bahwa salah satu bendaharanya Lucifer itu bernama Mamon, saudara. Nah, Mamon inilah yang selalu gila dengan uang, ya. Engkau gila. Mamon ini, waduh, serakah, tamak, mencuri dikit-dikit harta, ya. Sampai ada satu grup yang mengatakan bahwa grup itu adalah dewa uang nes. Artinya mereka sangat memberhalakan uang, ya. Dewa Wangnes namanya itu. Saya ada di grup itu dan saya sering, karena di grup itu mereka sepertinya saya melihat uang adalah segala-galanya. Saya lihat semuanya mau dilihat dari uang dan uang dari uang kembali kepada uang, menuju uang, mencari uang, ujung-ujungnya masuk neraka, saudara-saudara. Dan mereka pun tidak mau memberikan persepuluhannya, ya. Jadi pencuri-pencuri, penipu-penipu dalam kerajaan Tuhan tidak akan pernah masuk dalam kerajaan Tuhan. Saudara-saudara, dukung pemberitaan Injil, ya. Dukung pemberitaan Injil. Kita akan mau cetak buku ini sampai kepada bangsa-bangsa. Kita akan sebarkan kerajaan Tuhan, ya. Kemarin ada yang telepon saya, Pak Luga, ini ada persepuluhan. Oh ya, masuk 3 juta. Dan ada satu nubuatan pendoa dari Bandung. Dia mengatakan, saya tidak bertemu dengan dia, tapi teman saya bertemu dengan dia. Dia mengatakan bahwa dana yang akan masuk ke rekening organisasinya Luga Tambunan King of King itu bukan miliaran lagi. Nah, saudara-saudara, kalaupun ada dana yang akan masuk ke organisasi King of King, itu akan kita gunakan untuk memberitakan Injil, bukan untuk kekayaan pribadi, tetapi untuk memberitakan Injil. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mendukung rekening King of King, mari kita membawa persepuluhan, persembahan, supaya kita, karena sudah 45, ya, saya baca, Angelica Jembrano dibawa ke neraka. Orang yang tidak membawa persepuluhan, orang yang mencuri perpuluhan, itu semua dibantai di neraka sampai hari ini. Jadi bagi Anda bupati, pengusaha, konglomerat juga, ya, para konglomerat di seluruh Indonesia, ya, dari percuma nama kalian ada daftar di majalah Forbes, tapi kalau kalian tidak memberikan perpuluhan, kalian pasti masuk neraka, karena kalian adalah pencuri-pencuri, penipu-penipu yang menipu Allah, ya, dengan alasan, wah kami udah memberikan segalanya, persepuluhan aja lo tidak bisa sanggup kasih, apalagi mau kasih segalanya. Jadi pagi ini mari kita sungguh-sungguh, karena menurut saya orang yang tidak membayar persepuluhan tidak akan mungkin masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba, atau orang yang tidak memberikan persepuluhan tidak akan mungkin pengangkatan, rapture yang sudah di depan mata. Jadi ayo kita bersihkan, kita rapikan persembahan-persembahan kita. Sama seperti Habel memberikan persembahan yang terbaik. Memberikan persembahan itu juga jangan asal, saudara. Jangan, supaya Tuhan tidak membuat hidupmu asal. Berikan yang terbaik. Pada waktu Kain mempersembahkan, dia asal-asal ngasih, apalah, tempe busuk, pepaya busuk, nanas busuk, dan itu tidak menyenangkan bagi Tuhan. Tapi beri persembahan yang terbaik buat Tuhan, supaya hidupmu berkelimpahan. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Dukung juga di rekening di King of King TV channel, itu ada saya buat nomor rekening bagi Bapak Ibu yang mendukung sebelum rapture. Tuhan berkati. Shalom. God bless you.